mahasiswa Pasca Sarjana Al-Muslim akan melakukan observasi dan wawancara di SMP 1 Muara 3. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami berlima mahasiswa Pasca Sarjana. Kami Pak sedang melanjutkan kuliah S2 kami di Al-Muslim. Di sini Pak kami mendapat tugas dari mata kuliah praktek dan supervisi dari dosen kami yaitu Bapak Dr. Diding dari Jawa Barat. Jadi di sini Pak kami akan melakukan penelitian di sekolah Bapak dengan judul kami Pak, perilaku, etik dan tipe supervisor pendidikan. Adapun menjadi surat penelitian kami Pak, ini bisa Bapak lihat dengan jelas nantinya. Jadi di sini Pak, izinkan kami untuk melakukan penelitian. Yang pertama sekali di sini kami akan mewawancarai yang pertama dengan Bapak sendiri, dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Abdul Ghani. Kemudian nanti ada beberapa guru yang akan kami wawancarai. Pertama sekali dengan Bapak. Kami di sini Pak ada membuat kuesioner yaitu beberapa pernyataan. Di sini Bapak boleh memilih alternatif jawaban, sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Pertama sekali Pak, pertanyaan dari kami, pernyataan kami buat. Kepala sekolah mengembangkan rasa saling menghargai pendapat semua kolega. Sangat setuju. Langsung saya checklist ya Pak. Yang kedua, kepala sekolah menghargai dan menghormati harkat dan derajat bawahannya. Ya, sangat setuju. Kemudian, kepala sekolah memupuk rasa hormat kepada semua staf. Ya, sangat setuju. Kemudian, kepala sekolah mengorbankan kepentingan pribadi untuk guru dan staf. Setuju. Kemudian, kepala sekolah membuat staf mengorbankan kepentingan pribadi untuk kebaikan kelompok. Setuju. Selanjutnya, kepala sekolah memberikan inspirasi bagi bawahannya. Sangat setuju. Kepala sekolah menjadi contoh yang baik bagi semua gurunya. Sangat setuju. Memang harus. Ya. Kepala sekolah senantiasa memberikan semangat dan antusiasme bagi semua guru. Sangat setuju. Kemudian, kepala sekolah dalam kondisi tertentu selalu mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Ya, sangat setuju. Kepala sekolah membangkit loyalitas bawahan terhadap organisasi. Sangat setuju. Kepala sekolah menghormati setiap pendapat staf. Ya, sangat setuju. Kepala sekolah menerima tanggapan dari staf atas hasil kerjanya. Tanggapan. Tanggapan. Ya, sangat setuju. Kepala sekolah menyemangati guru yang mengekspresikan gagasan dan pendapat mereka. Ya, sangat setuju. Kita hargai. Ya, sama-sama Pak ya. Kepala sekolah memberikan penghargaan ketika seorang tugas dengan baik. Ya, sangat setuju. Dan kami juga pernah lakukan di sini. Kepala sekolah memberikan pengakuan atas kerja staf dalam bentuk pujian secara personal. Ada. Kepala sekolah memberikan pengakuan atas kerja staf dalam bentuk pujian secara personal. Secara personal. Ya. Setuju. Semua harus nampak. Kepala sekolah memberikan pujian walaupun ini dalam pertanyaan kan? belum terselesaikan dengan. Sangat setuju.
Kepala sekolah mengenal guru-guru secara individual dalam rangka mengetahui keterampilan minat dan memahami persoalan yang dihadapi. Sangat setuju. Kita harus kenal dulu baru bisa kita membina. Ya, membina guru yang ada persoalan, mengenali kelemahan masing-masing bawahannya. Ya, setuju. Kepala sekolah memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing bawahannya. Kepala sekolah memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing bawahannya. Memanfaatkan kelemahan. Kelemahan tidak. Ya, Tidak setuju. Tidak setuju. Kepala sekolah mengadakan evaluasi terhadap kekeliruan sebagai upaya profesionalisasi dan peningkatan. Ya, sangat setuju. Kepala sekolah mendorong staf untuk selalu mengevaluasi hasil kerja dan menyempurnakannya. Sangat setuju. Kepala sekolah suka memanfaatkan kekeliruan yang diperbuat oleh staf. Kepala sekolah suka memanfaatkan kekeliruan. Tidak setuju. Jadi dia mengangkat kesalahan atau kekurangan guru. Kita harus tutupi, tapi kita perbaiki tanpa diketahui oleh orang lain. Kepala sekolah mengkondisikan skat perbedaan secara fleksibel, memberikan kebebasan kepada berpendapat dan bertindak selama masih dalam kerangka kebijakan sekolah. Kepala sekolah membatasi ruang gerak guru-guru di dalam kelas melaksanakan tugas. Tidak setuju. Kepala sekolah memberikan apresiasi kepada pendapat semua staf. Sangat setuju. Ide-ide baru yang diperoleh kepala sekolah melalui pertemuan disampaikan kepada staf atau bawahannya. Ya, sangat setuju. Misalnya ikuti rapat, hasil rapat akan kita sampaikan. Bagaimana pesan dan kebijakan. Kepala sekolah memecahkan problem-problem lama dengan cara baru. Setuju. Kepala sekolah memediasi guru menentukan arah dan tujuan pendidikan yang mereka harapkan. Sangat setuju. Kepala sekolah menerapkan open management dengan sikap demokratis. Sangat setuju. Kepala sekolah menciptakan suasana tentram dalam lingkungan sekolah sehingga membuat guru senang berhadapan dengannya. Sangat setuju. Kami dari Universitas Al-Muslim, program Pasca Sarjana, jurusan Administrasi Pendidikan. Kami dengan majunya dalam mata kuliah teori dan supervisi pendidikan ini melaksanakan wawancara dengan ada beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariana. Ini teman saya mewakili. Saya asli. Kita sering kenal. Oke Bu, ini ada kuesioner untuk variabel kinerja guru. Nanti Ibu boleh pilih alternatif jawaban. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, pertanyaan pertama, saya menyiapkan rencana pelajaran sebelum mengajar. Sangat setuju, Pertanyaan kedua, saya menyusun rencana pengajaran berdasarkan analisis kemampuan awal siswa. Nah, yang ketiga, saya mengadakan tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum memulai pengajaran pada awal semester. Nah, pertanyaan keempat, saya menilai pekerjaan siswa secara objektif. Selanjutnya, saya memberikan soal-soal untuk siswa dari bank soal yang sudah ada dan sudah pernah saya kerjakan.
pertemuan virtual dari awal sampai akhir agar materi ajaran dapat diselesaikan sesuai kalender akademik. Saya usahakan untuk menepati rencana pertemuan yang telah disusun sehingga materi benar-benar rampung dalam semester itu. Saya kumpulkan tepat waktu tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dan setelah dinilai dikembalikan lagi kepada siswa. Saya kesulitan menggunakan media pembelajaran dalam mengajar daring. Kita kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bu, menganalisis secara keseluruhan tentang materi dan teknik pembelajaran dalam perbaikan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, mengubah sistem secara lebih efektif dan bertindak lebih selaras dengan tujuan organisasi pembelajaran. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, Bu Indra, terima kasih. Beberapa pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu, mungkin bisa inspirasi untuk kami. Maaf, sudah berapa tahun mengajar. Kalau saya katakan untuk mengajar, saya pernah honor dari tahun 2015 sampai 2020 di SMK Swasta Sakti. Kemudian tes CPNS tahun 2020 dan mulai mengajar penempatan di SMP Negeri 1 Muara 3 ini pada tanggal 1 Februari 2021 sampai sekarang. Jadi lebih kurang saya sudah mengajar selama 9 tahun. Dari waktu yang alhamdulillah cukup lumayan juga, Bu, adakah kendala atau masalah-masalah yang Ibu hadapi dengan siswa di sekolah? Kalau masalah atau kendala tentunya ada. Kita seorang guru, walaupun kita mengajar di sekolah favorit sekalipun, tentunya banyak sekali kendala. Nah, yang saya temui selama saya mengajar, kendala utamanya adalah akhir-akhir ini mungkin motivasi pelajar siswa yang berkurang. Mungkin kalau misalnya penyebabnya dikaji, ditelaah dari segi guru saja tidak cukup, ya, karena banyak faktor yang mendukung motivasi belajar anak itu sendiri, ya, baik itu internal maupun eksternal. Misalnya kalau internal itu kan timbul dari dirinya sendiri, sebagaimanapun usaha kita di luar dia, kalau internalnya tidak ada, sama aja, bukan kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu, ini harus ada sinergi antara orang tua juga, tentunya harus sangat memperhatikan anak, orang tua pertama, kemudian berkaitan dengan sekolah, kemudian harus ada lingkungan masyarakat. Seperti kata ahli, ya, untuk membesarkan seorang anak itu butuh seluruh kampung atau seluruh desa gitu, ya. Jadi tidak bisa disalahkan seorang guru ketika si anak ini tidak memiliki motivasi belajar. Itu tantangan yang saya hadapi sekarang itu lebih ke motivasi belajar siswanya yang sangat kurang. Kalau metode pembelajarannya gimana, Bu? Dan ada satu pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih ke diskusi. Tentunya saya menggunakan metode ceramah campuran, bukan ceramah monoton, karena kita pelajaran eksak juga tidak seperti tadi dalam pertanyaan tadi, kita mengkaji kemampuan awal siswa. Bagaimana kemampuan awalnya? Apakah perlu kita beri stimulus? Apakah perlu kita beri scaffolding? Misalnya, jadi saat pembelajaran eksak seperti matematika, saya perlu menjelaskan sedikit materi ini. Walaupun nanti mereka menemukan hal-hal lain di buku yang mereka pelajari.